Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat berjumpa lagi di kelas 9 MTS Rusada. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini kita masih membahas kelanjutan pertemuan kemarin, yaitu tentang temanya jujur dalam muamalah. Tapi bahasanya adalah surat Al-Mutaffifin dari ayat 7 sampai ayat 12. Anak-anakku, sahabat Al-Quran yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita kemarin kita menjelaskan tentang bahwa kita dalam bermuamalah atau dalam berbisnis, berdagang, kita tidak boleh curang, ya, karena kalau kita berbuat curang maka Allah Subhanahu wa taala mengancam kita bahwa kita akan menjadi orang yang mendapat kerugian yang sangat besar. Begitu juga kita akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban kita ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Baiklah, sahabat Al-Quran yang dicintai Allah, kita akan teruskan kita bahas bahasan kita, yaitu surat Al-Mutaffifin ayat 7 sampai ayat 12. Sebelumnya mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku, sahabat Al-Quran yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ayat satu persatu. Kita mulai dari ayat 7 sampai ayat 9 surat Al-Mutaffifin. Ayat 7 yang berbunyi, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla inna kitabal fujjari, sekali-kali jangan begitu. Artinya jangan begitu, jangan berbuat curang. Ya. Inna kitabal fujjari, sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan lafi sijjin, dalam sijjin. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat curang, ya, nanti kecurangannya itu akan tercatat di dalam catatan, ya, yaitu berupa di dalam catatan berupa sijjin. Apa itu sijjin? Akan dijelaskan pada ayat berikutnya. Wa ma adraka ma sijjin. Dan tahukah engkau apakah sijjin itu? Jadi Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, bukan artinya mempertanyakan kalau tidak tahu, ya, tetapi mempertegas, ya, bahwa nanti ada yang namanya sijjin. Ya. Diteruskan ayat berikutnya, kitabun marqum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Jadi sijjin itu adalah kitab catatan amal manusia, ya, ketika dia hidup di dunia. Anak-anakku, sahabat Al-Quran yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 ayat 7 sampai ayat 9 surat Al-Mutaffifin. Ya, saya berharap kalian bisa mempelajari dan mengartikan arti dari ayat tersebut. Baik, berikutnya mari kita bahas ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12.
Ayat yang 10 berbunyi wailu yauma idzil lil mukazzibin. Wailun, celakalah, yauma idzin, pada hari itu, lil mukazzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat nanti, ya, orang-orang yang mendustakan, ya, mendustakan apa? Mendustakan dia tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Dia tidak akan mempercayai dengan adanya kebangkitan. Dia tidak mempercayai adanya tentang yaumul ba'ts, hari kebangkitan, maka mereka disebut lil mukazzibin atau al mukazzibin. Siapa itu mereka? Dijelaskan dalam ayat 11, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi yang dimaksud mukadzibin di sini adalah orang-orang yang mendustakan. Mendustakan itu artinya orang yang tidak mempercayai, ya, bahwa nanti satu saat, ya, ada yang namanya hari pembalasan, ada namanya hari kiamat, ada yang namanya yaumul hisab, ada yang namanya yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Mereka semua itu tidak percaya dengan semuanya. Ini yang namanya al-mukazzibin, ya. Jadi al-mukazzibin adalah nama lain orang yang tidak percaya dengan hari akhir. Kemudian ayat yang ke-12, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tajin athim. Wa ma yukadzibu, dan tidak ada yang mendustakannya, illa kullu, kecuali setiap orang, mu'tadin, yang melampaui batas, athimin, dan berdosa. Jadi di dalam ayat 12 ini terangkan bahwa orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan atau hari pembalasan adalah disebut orang yang melampaui batas atau mu'tadin, dan juga disebut orang yang berdosa. Anak-anakku sahabat Al-Quran yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan kecurangan yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa ketika pedagang, ya, ketika dia menjual dagangannya, ya, ketika dia membeli, dia pengen takaran dan timbangannya dilebihkan, tetapi ketika menjual, ya, dia mengurangi timbangannya, dia mengurangi takarannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancamnya dengan al-mukadzibin, yaitu orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari kiamat. Oleh karena itu, anak-anak sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang mukadzibin, mari kita dari sekarang mulai kita belajar diri untuk selalu berbuat jujur, selalu berbuat baik. Apapun yang perbuatan kita lakukan, maka kita lakukan bahwa perbuatan kita akan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nanti ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah melakukan muamalah, ya, ketika kita melakukan bisnis tapi dengan bisnis yang curang, maka kita akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga nanti kita akan digolongkan sebagai orang-orang yang mukadzibin, ya. Kemudian orang-orang yang mukadzibin itu catatan amalnya akan ditaruh atau disimpan yang namanya as-sijin, yaitu kitab as-sijin. Tadi sudah disampaikan ada beberapa hal yang kalian perlu ketahui, ya. Ada istilah-istilah penting di sini. Pertama, as-sijin. Ya. As-sijin itu adalah nama sebuah kitab yang mencatat semua amal perbuatan setan dan orang kafir. Jadi perbuatan setan, perbuatan orang kafir, begitu juga perbuatan orang-orang yang berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka catatan amalnya akan tersimpan dalam namanya as-sijin atau sijin. Kemudian ada lagi namanya Kitabul Marqum, ya. Kitabul Marqum yaitu catatan amal orang yang durhaka yang telah
terpatrikan, ya, Kitabul Marqum. Artinya di dalam Kitabul Marqum, ketika sudah dicatat amal buruk itu, maka akan susah untuk menghapuskannya, akan susah untuk menghilangkannya, kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada istilah mu'tadin, ya. Mu'tadin yaitu orang yang melakukan perbuatan dosa dan berkaitan dengan perbuatan seperti membunuh, minum minuman keras, dan lain-lain. Jadi mu'tadin itu orang yang berdosa tapi dengan perbuatan. Kemudian ada asim. Asim yaitu orang yang melakukan perbuatan dosa yang berkaitan dengan perkataan. Ya, kalau mu'tadin perbuatan, kalau asim perbuatan dosa yang dilakukan dengan perkataan seperti berkata bohong, mengadu domba, dan fitnah dan sebagainya. Anakku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan kali ini kita cukupkan. Demikian, mudah-mudahan kalian selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang curang, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.